Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fadli dengan NRP 15/2023-047. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan UAS kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Fadil dengan NRP 15/2020-044, lalu saya sendiri Fadli dengan NRP 15/2023-047, lalu Lukmanul Hakim dengan NRP 15/2023-067. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari AWS-nya. Pertama, di sini ada arsitekturnya. Jadi, pertama klien itu ngakses ke lewat CloudFront. Terus CloudFront bakalan ngakses front end pakai public subnet. Lalu si front end ini bakalan minta data ke back end. Terus back end bakalan ngambil datanya ke eh, RDS database gitu. Dan data yang ada di sini itu data-data penyakit buat di post di front end. Terus si backend ini bakalan ngirim lagi ke front end. Nah, ngirimnya itu sekalian sama, jadi datanya itu ada data image URL. Nah, itu URL buat image yang ada di bucket. Nanti bakalan si front end ini bakalan ngambil gambarnya terus ditampilin di front end gitu. Terus ini buat eh, si chatbotnya. Jadi si backend ngambil ke API Hugging Face. Nah, ini pakai NAT Gateway karena si backend ini cuman bisa diakses sama front end. Jadi cuman private gitu. Cuman punya eh, IP private. Jadi pakai NAT Gateway biar bisa ngakses keluar. Lalu ini buat di AWS-nya ya. VPC. Nah, jadi yang pertama di sini ada VPC-nya. Jadi di situ front end, back end, eh, terus RDS itu ada di VPC ini. Terus ini subnetnya ada 3 ya. Jadi yang pertama ada public subnet ini buat si EC2 front end, terus private subnet buat EC2 back end, terus yang ini itu buat si RDS-nya karena kalau kalau pakai private subnet cuman satu zone aja, satu available zone nggak akan bisa gitu. Terus ini buat IP-IP-nya. Selanjutnya ini internet gateway biar terus di attach ke VPC ASCII biar si eh, public IP bisa ngakses internet. Nah, ini jadi si public IP bakalan bisa ngakses internet lewat internet gateway gitu. Nah, ini ya. Terus ini kita bikin elastic IP buat bikin public IP buat NAT gateway. Nah, ini NAT gateway-nya. Terus di route table-nya. Nah, ini destination-nya biar bisa ngakses ke internet si private subnet ini bisa ngakses ke internet gitu. Selanjutnya buat security group-nya. Di sini ada 3 security group, ada front end. Di front end ini inbound rule-nya ada HTTP port 80, source-nya 000 anywhere ya. Terus SSH port 22 dari anywhere juga biar bisa diakses dari laptop lokal. Selanjutnya backend. Nah, backend ini ada 2 rules, inbound-nya ada 2 rules. Pertama SSH itu bisa diaksesnya pakai security group front end dan custom TCP 8 port 8000 dan sama juga ya
diaksesnya cuma bisa sama front end. Biar si back end ini cuma bisa diaksesnya sama front end doang gitu, gak bisa diakses sama yang lain. Tapi bisa bisa ngakses keluar ya, pakai NAT gateway tadi. Selanjutnya buat yang RDS. RDS ini inboundnya MySQL, type-nya MySQL protokol TCP, terus port range-nya 3306. Terus ini buat RDS-nya, database-nya. Ini ya. Nah ini buat database-nya. Database-nya ada isinya itu ada slug, title, image URL, excerpt, content, metadata, sama create add, sama update add. Nah ini buat data-data penyakit ya. Nah ini kayak tadi udah disebutin. Jadi ini tuh URL buat si eh, URL ke paket gitu. Selanjutnya buat bucketnya, nah ini jadi nyimpen gambar-gambar penyakit buat di post di webnya. Nah terus ini isi to front end sama back endnya. Lalu ini buat webnya, diaksesnya pakai CloudFront ya. Oh iya lupa. Nah ini buat buat CloudFront-nya. Jadi yang kita akses itu ini URL si CloudFront ini. Oke. Lalu buat selanjutnya buat penjelasan webnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukmanul Hakim dari RP 15 Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pembuatan website yang kami buat dan pembuatan chatbot LLM dengan konsep RAG begitu. Untuk pembuatannya sendiri, untuk frontendnya di sini kami menggunakan Next.js. Lalu untuk si backendnya kami menggunakan Fast API gitu. Lalu untuk si model yang digunakan itu ada untuk text generate-nya itu Mistral, dan untuk embed si datanya nanti untuk menggunakan si mini LM ini untuk sentence transformer ini untuk nantinya merubah si data kan. Untuk model model yang kami buat chatbot itu si informasi referensinya itu diambil dari si database RDS yang ada di AWS gitu. Nah untuk perbandingan untuk merubah si teks ini menjadi vektor lalu dibandingkan melalui ya tadi model tadi begitu si OM ini. Ya ini ada beberapa fungsinya, ada fungsi load dokumen, generate answer, setup CRAG-nya, lalu di main-nya ada untuk endpoint-nya, ada endpoint API post dan API post lagi ini untuk mengambil data. Jadi selain dijadikan referensi oleh si model, informasinya itu juga digunakan si data itu ditampilkan itu di website nantinya begitu. Ya, seperti itu. Ini ada, nah ini untuk si endpoint si chatnya, ada fungsinya ini from defaultnya, nanti ditambahkan konteks lokal ya kira-kira itulah, sama seperti biasa seperti Flash. Langsung ke websitenya saja. Jadi website yang kami buat itu namanya Asisten Kesehatan Interaktif, itu berbasis AI.
yang mana website ini berupa website blog dengan tambahan asisten AI di dalamnya begitu. Jadi di situ kita bisa lihat. Nah, jadi seperti ini kira-kira untuk tampilan si blognya. Jadi di sini ada list beberapa jenis penyakit. Ya ini ada biasa filter seperti itu. Kemudian di sini ada si chatbotnya gitu. Nah ini tuh si informasinya seperti yang dijadikan sumber referensi jawaban itu diambil dari si database ini begitu. Kemudian untuk penggunaan bucket atau S3 itu kita digunakan untuk menyimpan si gambar-gambar dari jenis penyakit ini begitu. Nah ini klik untuk si detail, tampilan detail penyakitnya. Kira seperti itu. Dan terakhir ini fitur si chatbotnya. Kita coba langsung saja, misal kita ingin tahu tanpa harus membuka satu persatu, kita tinggal tanyakan saja di si chatbot ini. Misal kita ingin tahu mengenai diare misal, tanyakan saja misal apa itu diare, misal seperti itu. Kita tanya, tunggu sebentar diproses, nah langsung diberikan jawabannya. Diare dalam masalah pencernaan umum yang bla 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 seperti itu. Misal apa saja gejala dari diare. Nah ini akan muncul si gejala-gejalanya berdasarkan, dan si jawabannya itu berdasarkan dari si data yang ada di database ini begitu. Untuk buktinya misal kita tanyakan yang di luar konteks kesehatan, itu tidak ada informasinya di database ini. Misal apa itu galaksi Bima Sakti. Ya, ini random saja ya untuk pengecekan. Bila si informasinya tidak ada di database, nanti akan ya si modelnya akan tahu si ya kayaknya akan jauh seperti ini. Saya tidak memiliki informasi mengenai galaksi Bima Sakti karena ya di database-nya itu, di database ini yang mana sebagai referensi utama dari si model itu, ya tidak ada informasi mengenai galaksi Bima Sakti. Soalnya tenas misalnya apa itu tenas, nah tidak ya dianggap penyakit, tapi ya intinya tidak memiliki informasi gitu. Salah sekali lagi nah seperti informasi mengenai kejadian demo kemarin di Bandung, kira-kira seperti itu. Jadi untuk si referensi informasi utama itu diambil dari si database ini gitu, untuk si modelnya. Ya mungkin kira-kira seperti itu website yang telah kami buat. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan sedikit, tadi lupa tidak ternotis untuk pengiriman atau pendeployan aplikasi kami itu dari lokal ke di situ itu menggunakan sesuai ketentuan menggunakan Docker begitu. Ini untuk ya untuk sekedar bukti saja, untuk si build dan si pushnya, terus nanti di pull di si situnya, kira-kira seperti itu ya. Sekian.